Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Teman-teman rekan-rekan angkatan 235 semuanya semoga tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan nikmat iman dan nikmat Islam ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya setelah seminggu. Terakhir seminggu yang lalu sebelum puasa kita ada dialog bareng. Kemudian sekarang insya Allah kita akan melanjutkan dialog kita tentang murojaah kitab Arba'in Nawawiyah gitu. Mungkin teman-teman yang agak lupa, dulu kita belajar ini sama Bu Apip ya di Sanawiyah. Kitabnya masih warna biru kok nggak salah. Warna biru terus tulisannya merah atau putih kurang tahu ya. Lupa ingat. Intinya kita murojaah hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Isinya ada 42 dan alhamdulillah sekarang kita udah sampai ke hadis 11 dan akan disambung oleh pemateri kita hari ini yaitu AJK ya. Mungkin tanpa panjang lebar, kalau pemateri udah siap bisa waktu dan tempat bisa dipersilahkan untuk memaparkan materi yang insya Allah kita akan bahas hari ini. Mangga aja Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, damang sadayana. Semoga kita alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin buat maparkeun materi. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan berupa iman dan Islam sampai kita bisa ngumpul silaturahmi walaupun lewat Zoom ya. Ya, insyaallah dirahmati Allah. Amin. Salawat serta salam semoga Allah tetap mencurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya. Sekarang kita mencoba buat sharing-sharing, ngobrol-ngobrol terkait hadis Arba'in Nawawi. Nah, dalam kesempatan sekarang, Abi dikasih amanah, dikasihnya tugas lah, ya, buat ngebahas hadis dari 11 sampai 14. Mungkin langsung hadis ke 11 yang matanya tuh yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Yang artinya aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Nah, jadi dalam hadis ini kita tuh diperintahkan, dianjurkan buat mengambil sesuatu yang tidak meragukan gitu. Dan kemudian beralih kepada hal yang tidak meragukan. Dari menekan yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Dalam faedah hadis ini tuh ada 4. Ada 4. Yang pertama bisa di next.
hadis ada 4 faedah. Yang pertama, diperintahkannya untuk menjauhi syubhat dan diperintahkan beralih pada yang jelas. Untuk kita tuh dianjurkan buat perintahkan dan syubhat tuh kita tuh termasuk sikap waro, di mana kita tuh meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu lalu mengambil yang tidak meragukan. Kenapa kita harus meninggalkan hal yang meragukan dan mengambil yang jelas yang tidak meragukan? Soalnya ketika kita mengambil sesuatu yang tidak meragukan, itu bisa membuat hati kita tuh tenang, tentram. Yang sebaliknya, ketika kita mengambil sesuatu hal yang ragu, yang syubhat gitulah pokoknya, itu bakal merasa kita tuh gak tenang gitu. Itu kenapa kita harus mengambil sesuatu yang syubhat. Contoh, kayak ada gelas. Ada minuman. Nah, kita tuh nggak tahu nih si minuman ini tuh punya siapa gitu. Nah, alangkah baiknya kita simpan aja minuman ini, jangan diminum. Soalnya kan nggak jelas ini punya siapa. Terus mending ya udah tinggal beli, kalau nggak minta sama orang yang lain gitu. Yang penting kita tahu ini tuh minuman punya teman, kalau nggak ini tuh tahu minuman tuh beli gitu. Contoh lagi, misalkan ada uang nih, kita nemu uang di jalan. Nah, uang itu misalkan tergantung berapa dulu harganya nih, berapa dulu jumlahnya nih. Kalau 100 jangan diambil. Kecuali kalau 500, 500.000 sama, jangan diambil. Intinya sesuatu hal yang syubhat tuh gak boleh lah kita ambil. Nah, kalau misalkan ditarik ke arah kaidah ya. Ditarik kaidah bahwa ada kaidah tuh mengatakan ya sama kurang lebih, hendaklah kita berpegang pada sesuatu yang jelas dan meninggalkan sesuatu yang syubhat. Dan menurut Syekh Abdullah Al-Furi gitu ya, dia tuh menyebutkan bahwa si kaidah itu tuh berlaku buat kayak ketika kita melakukan kebaikan, ibadah, keluarga, dan berdakwah gitu. Contohnya ya, yang sering kita lalui gitu, yang sering kita alami kayak pas sholat nih. Maafnya, pas sholat kan kadang kita tuh suka ngerasa kayak kayak ngerasa kentut gitu ya. Iya tuh sih. Nah, kayak kentut gitu kan. Padahal kata ulama teh kan itu tuh sebenarnya bukan benar-benar kentut, tapi kayak siasat setan buat biar kita tuh gak sholat gitu. Was-was gitu kan, kita kayak batal lagi tentunya hoream kan gak sholat gitu. Tapi kata dalam hadis itu kan dikatakan bahwa yang artinya tuh kurang lebih gini, selama pokoknya jadi dikatakan itu kentut, dikatakan itu batal tuh ketika kita mendengar suara dan mencium aroma gitu, mencium bauna gitu. Nah, itu baru dikatakan kita batal gitu dalam sholat. Itu bahasa Sunda. Nah, terus misalkan dalam masalah wudhu nih, ada juga kaidahnya tuh yang mengatakan bahwa keraguan tidak akan bisa mengalahkan keyakinan. Contoh kayak misalkan lagi wudhu nih. Ya, kita tuh udah wudhu, cuman di tengah-tengah kita tuh kayak ragu gitu kan, kita tuh batal apa enggak ya? Nah, berhubung kaidahnya keraguan tuh tidak akan bisa mengalahkan keyakinan, maka itu tuh dihitung kita udah wudhu. Ya udah, yang ragu-ragu ya dicuciin lah gitu, buang aja gitu. Kecuali kalau misalkan kita emang pada dasarnya belum wudhu, nah terus kita ragu nih, wah kita udah wudhu apa belum nih? Nah ya udah kita ambil sikap belum wudhu gitu, karena kita ragu sama yang wudhunya. Nah, beda lagi kalau misalkan kita yakin, terus
si dianya tuh gak yakin. Nah, kalau itu obrolin aja secara kekeluargaan gimana bagusnya. Nah, itu hadis ke-11. Mungkin nanti kalau ada yang perlu didiskusikan atau perlu diklarifikasi atau perlu dibenerin, misalnya nanti di akhir mungkin ya, beres. Gitu. Nah, terus selanjutnya hadis ke-12. Lanjut. Hadis ke-12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min husnil Islam mar'i tarkuhu malayaknihi. Yang artinya di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi hadis ini tuh menjelaskan bahwa di antara kebaikan Islam seseorang tuh kita meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Banyaklah tahu teman-teman juga hal yang tidak bermanfaat yang kayak gimana gitu kan. Hal yang bermanfaat yang kayak gimana gitu. Dalam faedah hadis dalam hadis ini tuh ada kurang lebih ada 6 ya. Yang pertama, keadaan Islam seseorang bertingkat-tingkat tergantung kebaikan yang ia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammad bin Sholih al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa kebaikan Islam terkumpul dalam 2 kalimat dalam firman Allah Quran surat An-Nahl ayat An-Nahl ayat 90. Bunyinya tuh ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyukai berbuat yang adil dan baik. Yang ketiga, sibuk dengan hal yang tidak penting menandakan tidak baiknya Islam. Yang keempat, hendaklah kita menjauhi dari perkara-perkara bodoh atau sia-sia. Yang kelima, tanda baiknya seseorang muslim adalah dengan ia melakukan setiap kewajiban. Dan yang keenam, jika Islam seorang itu baik, maka sudah barang tentu ia akan meninggalkan perkara yang haram, yang syubhat, dan lain sebagainya. Nah, jadi ya sebagaimana yang udah tadi dibilang bahwa baiknya seseorang itu ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan beralih pada hal yang bermanfaat. Kayak misal, apalagi di dalam bulan puasa ini kan, mungkin kita semua tuh minimal 12 jam lah ya, minimal 12 jam jadi orang yang baik. Maksudnya kan kita dari subuh sampai maghrib tuh pasti kita pada dasarnya pastilah kita meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Contohnya misalkan mau bicara kotor kan, ingat kalau ini tuh puasa. Mau bertindak bertindak yang tidak benar juga, ingat kita tuh puasa. Jadi kita tuh salah satunya tuh diuntungkan ketika di bulan Ramadan tuh otomatis kita ya minimal selama 12 jam itu kita berbuat baik. Contoh lain misalkan yang tidak bermanfaat, ngitung bulu kucing misalkan ya. Kan kita gak ada kerjaan kita buat menghitung bulu kucing kan. Daripada menghitung bulu kucing, mending kita kayak zikir, kan ada zikir yang dipencet-pencet tuh. Nah itu bisa dihitung zikirnya berapa kali nih sehari. Nah itu terkait ke-12 tentang bagi seorang muslim yang begitu. Kita lanjut hadis ke-13.
Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi dalam hadis ini tuh ya kita tuh dianjurkan buat mencintai orang lain, saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Kayak Mahfudot tuh ada salah satu Mahfudot mengatakan bahwa kalau gak salah ya gini ya bunyinya, berperilakulah kepada orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan gitu. Jadi ketika kita ingin diperlakukan baik sama orang lain, maka kita juga harus memperlakukan baik kepada orang lain. Ketika kita tidak ingin digibahi sama orang lain, maka kita jangan menggibah orang lain. Ya jika kita tidak ingin ditajong sama orang lain, maka kita juga jangan najong orang lain. Itulah kurang lebih itu. Nah, faedah hadisnya tuh ada 2 kalau di sini. Yang pertama, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudara sendiri ya, kayak tadi yang udah dibilang. Nah, yang kedua, wajib meninggalkan hasad karena orang yang hasad pada dasarnya berarti tidak mencintai saudaranya seperti yang ia cintai pada dirinya sendiri. Bahkan orang yang hasad itu berangan-angan nikmat orang itu lain itu hilang. Jadi kalau kita hasad, kita tuh gak mau gitu kalau orang lain tuh punya kebaikan, gak mau lihat orang lain tuh beruntung gitu. Susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah gitu. Itu orang hasad gitu. Jadi baik lagi ketika kita ingin diperlakukan baik, maka perlakukanlah orang lain secara baik. Gitu. Itu kurang lebih gitu hadis ke-13. Nah, selanjutnya hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhillu damu mri'in muslimin illa bi'ih salas. Sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tarik lidinihi mufarikul lil jamaah. Nah, jadi artinya tuh tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Yang kedua, jiwa dengan jiwa membunuh, saling membunuh. Orang yang meninggal murtad, lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah, faedahnya tuh ada 6, lumayan. Yang pertama, bahwa darah seorang muslim itu sangat dijaga, sangat terhormat. Dan ketika darah seorang muslim itu halal tuh ada 3 nih, ada 3 sebab yang menjadikan darah seorang muslim itu halal. Yang pertama, ketika dia sudah menikah, dia tuh kemudian berzina. Dan kemudian dihukumi rajam sampai mati. Rajam tuh jadi kita tuh dikubur sampai cuman seleher lah ya. Seleher terus dibaledok ya sih gitulah namanya, dilempar sama batu-batu kecil gitu kan. Kecil tapi agak gede gitu. Nah, dengan perasaan yang benci, jangan dengan perasaan yang kesian gitu. Dia benci, alung. Jadi tiap ngelewatnya, bus. Nah, yang kedua, jika seorang muslim membunuh muslim lainnya dan telah terpenuhi syarat kisos. Nah, jadi orang yang membunuh seorang muslim yang membunuh muslim lainnya tuh wajib buat dibunuh lagi gitu ketika dia membunuh. Yang ketiga, dia murtad keluar dari Islam. Nah, yang murtad tuh wajib dibunuh. Nah, yang ketiga, para ulama ya berselisih itu, jadi ada ulama berselisih masalah
pezina yang udah menikah tuh, apakah dihukumi dengan cambuk terlebih dahulu atau kemudian dirajam atau langsung dirajam gitu. Gitu. Tapi ulama memilih hukuman rajam saja, langsung dirajam, nggak perlu dicambuk. Nah, yang keempat, yang tadi yang pezina yang udah nikah tuh dihukumi rajam jika terbukti dengan 4 orang saksi atau yang mengakuinya sendiri. Kayak ada kan sahabat tuh yang pas kapan gitu pokoknya ada sahabat terus dia datang ke Rasulullah terus dia tuh ngaku kalau dia tuh udah berbuat zina, udah berzina. Nah terus ngobrol-ngobrol sama Rasul, kata Rasul ya udah dirajam. Akhirnya si sahabat pemuda eta dirajam akhirnya. Yang kelima, meninggalkan jamaah yang dimaksud dalam hadis adalah pertama meninggalkan agama yang benar. Maksudnya agama yang benar apalagi selain Islamnya kan ada itu inna dina indallahil Islam. Yang kedua, berontak pada pemerintah yang sah, ya kayak kita sekarang udah sah. Gitu. Terus yang boleh menghukum eksekusi mati itu hanya imam kaum muslimin yang tidak bisa dijalankan serampang oleh lainnya. Jadi harus sama si imam itu. Gitu. Cuman dikatakan bahwa si hukum ini tuh bisa berjalan. Nah, hukum ini bisa berjalan kalau misalkan hukum negara kita tuh berbasis sistemnya Islam gitu. Berbasis Islam. Kecuali kan kayak di Aceh kan itu dikasih keistimewaan gitu. Walaupun itu kan nggak secara nggak komplit gitu. Jadi ada hukuman-hukuman yang dikurangi yang harusnya 100 jadi berapa gitu. Nah, itu mungkin hadis dari 11 sampai 14. Kurangnya mohon maaf ya, teman-teman. Lebih mohon dimanfaatkan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ayo mangga didiskusikan. Kalau syukur-syukur kalau tadi bisa menjawab gitunya. Kalau belum bisa menjawab, mungkin nanti ada yang lebih mampu buat bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun AJK materina. Jadi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bisa ada yang mau nanya ya? Bisa ada yang mau nambahin dulu gitu sebelum ke pertanyaan. Bisa ada yang, oh ini saya pernah belajar atau pernah dengar pembahasan hadis 11 sampai 14 nih ada tambahan lagi gitu. Mangga kalau yang ada. Ada atau nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin dari Fatih ya, sedikit menambahkan. Jadi, tentang hadis 12 itu, iman yang dimaksud itu, iman yang sempurna. Jadi, tidaklah sempurna iman kalian, kalau kita artikan tuh, sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai terhadap diri kalian sendiri. Karena kalau kita melihat teks hadis kan redaksinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu gitu kan, tidak beriman. Seakan-akan kalau kita ngambil makna secara tekstual, berarti kalau kita enggak sampai derajat itu, derajat kita tuh pingin saudara kita tuh mendapatkan apa yang kita dapat, itu berarti kita enggak beriman. Kalau kita mengartikan secara tekstual, pada artinya maksudnya itu
tidaklah sempurna iman kalian gitu. Karena kalau asli iman itu bisa didapat tanpa hadis tadi gitu, tanpa kita menyukai saudara kita itu mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan. Karena ini derajatnya derajat yang tinggi gitu untuk orang-orang yang hatinya bersih. Nggak semua orang bisa sampai derajat ini. Nah, ada satu kitab tuh yang ngebahas tentang penjelasan hadis ini juga bilang kalau tabiat manusia itu, ya mungkin teman-teman bisa menilai sendiri juga, tabiat manusia itu nggak mau sama dengan orang lain. Dia tuh pingin di atas dari yang lain gitu. Dia pingin orang lain tuh di bawah dia gitu. Itu udah di antara tabiat manusia. Sehingga ketika ada hadis ini yang menyerukan gitu supaya kita tuh mempunyai sifat tidak ingin lebih dari yang lain, maka itu udah masuk derajat yang khusus gitu, bukan derajat orang-orang biasa. Itu untuk hadis ke-12, 12, 13 tadi teh. Atau 13 aja Kak. Yang layu minu ahadukum. 12 ya. Oke, terus tambahan selanjutnya hadis ke-13 itu. Hadis ke-13 itu kalau kita review lagi yang sebelum-sebelumnya, pas di pembahasan hadis inamal a'malu binniyat, itu kan hadis pertama ya. Nah, di situ pemateri waktu itu bilang bahwa Imam Abu Daud itu pernah bilang cukup buat seseorang itu cukup untuk beragama dengan baik, itu cukup dengan 4 hadis kata beliau tuh. Itu mungkin teman-teman yang waktu itu ikut tahu ya apa aja. Yang pertama inamal a'malu binniyat, yang kedua itu al halalu bayin wal haramu bayin wa bainahuma umurun mustabihat, hadis halal syubhat gitu kan. Terus yang ketiga hadis dari Sayyidah Aisyah, hadis bid'ah man ahdasa fi amrina hada malaysa minhu fawaradun gitu kan. Terus yang keempat adalah hadis yang ke-13 ini, min husnil islam mil mar'i tarkuhu mala yaknihi gitu. Nah, jadi kata Imam Abu Daud tuh, seorang muslim itu kalau mengamalkan 4 hadis ini aja, itu udah bisa dibilang dia beragama dengan baik gitu. Nah, dan dikatakan juga kalau seseorang itu menganggap perkataannya itu sama dengan perbuatannya, maka dia akan sedikit bicara kecuali yang bermanfaat. Karena hati pribadi ya, nggak tahu teman-teman masih menganggap perkataan dan perbuatan itu adalah sesuatu yang berbeda. Perkataan ya perkataan, perbuatan perbuatan, sehingga mungkin kita nggak banyak berbuat sesuatu yang jelek gitu, tapi mulut kita itu nggak berhenti gitu ngomong yang jelek, ya toksik segala macam. Padahal tadi kata salah satu ulama, kalau seseorang itu menganggap perkataan itu seperti perbuatannya, ya dia juga sama gitu, gak bakal banyak ngomong gitu, karena sejatinya ya perkataan dan perbuatan itu sama gitu. Nah, terakhir tambahan di hadis ke-14 itu yang tentang hukuman orang yang mohon maaf berzina gitu dan keadaannya sudah menikah, itu memang hukumannya rajam ya, jika menguatkan aja, karena yang dicambuk itu yang belum menikah gitu. Nah, itu makanya sering di Aceh itu kan yang dicambuk gitu. Karena itu ya memang masih belum ini gitu, orang yang pacaran segala macam gitu. Adapun yang udah menikah itu ya kayak pelakor segala macam gitu, itu kalau ketahuan itu ya memang kalau merujuk ke hukum Islam ya dirajam gitu. Dan itu pun nggak semata wayang di ini ya dirajam gitu. Dia memang ada syarat-syarat detail yang mana itu susah gitu kalau untuk sedikit yang kena rajam gitu. Tadi ada yang ngaku, dia ngomong sendiri. Sekarang kan nggak mungkin ngaku juga kan. Terus kalau harus dilihat oleh beberapa orang gitu, dengan secara langsung, bukan dari perantara, itu di antara syarat-syaratnya. Sehingga susah untuk menerapkan hukum ini gitu di realitanya gitu, karena banyak syarat yang harus terpenuhi. Nah, terakhir
ada hukum yang meninggalkan sholat gitu. Nah, itu kalau kita merujuk lagi, hukum orang yang meninggalkan sholat itu gimana sih? Nah, karena ada di hadis itu orang yang meninggalkan sholat itu diperangi gitu. Nah, intinya kalau yang diperangi atau dibunuh, ya mohon maaf, itu adalah orang-orang yang tadi yang masuk ke dalam kategori orang-orang yang murtad, dan orang yang meninggalkan sholat dikategorikan sebagai murtad itu mereka yang meyakini bahwa sholat itu nggak wajib. Misalkan ada seseorang yang meninggalkan sholat duhur ya, atau sholat wajib, terus alasannya itu bukan karena malas gitu, atau lebih-lebih karena lupa, tapi dia menganggap itu sholat duhur nggak wajib. Nah, itu yang dimaksud yang meninggalkan sholat itu yang dibunuh. Kenapa? Karena dia menyelisihi sesuatu yang udah maklum gitu, udah diketahui oleh semuanya gitu. Kalau sholat duhur itu misalnya wajib, sholat isya itu wajib. Adapun yang meninggalkan sholat karena malas, karena lupa, ya itu enggak dihukumi yang seperti demikian. Itu mungkin tambahan dari Fatih. Mungkin ada tambahan dari yang lain, dari Aruni misalkan, dari siapa yang sama-sama fokus ya di studi agama gitu. Aminah juga, atau Pilza atau Jihan dan lain sebagainya. Kalau nggak ada tambahan, kita lanjut ke pertanyaan gitu. Monggo. Ada yang bertanya? Atau udah paham semuanya? Nggak ada iskal, apa iskal tuh ya? Suatu yang ganjel, iskal. Enggak, bisa ditanyakan. Barangkali ada teman-teman yang bisa jawab, atau pemateri langsung yang bisa jawab. Atau kalau yang enggak, ini bisa di chat gitu ya. Ini kayak Ateng nanya mengenai hadis yang tadi dijelaskan sama AJK tentang meninggalkan hal-hal yang meragukan. Nah, gimana mengatasinya bagi orang yang mengidap OCD? OCD itu naon? Teng. OCD. OCD pemateri Kayak bukan penyakit COD. was-was gitu. Was-was? Was gimana Berlebihan. misalnya? Kayak penyakit was-was yang berlebihan. Misalkan dia nggak bisa lihat barang berantakan kayak sendal ngegeser dikit, dia nggak bisa lihat yang kayak gitu. Was-was tapi ya gitu nggak sih? Dia Lebih was. gitu. Gimana? Nggak bisa ngeliat barang berantakan terus bersih-bersih gitu? Iya, atau enggak kayak apa hampir sama kayak was-was gitu yang tadi sama Jaka dibilangin. Kayak ragu-ragu misalkan sholat batal atau enggak gitu. Bener nggak sih Oh, pengertiannya? ya itu AJK pertanyaan pertama ya. Gimana mengatasinya bagi orang-orang yang was-wasan gitu ya? Bahasa gampangnya mah. Terus yang kedua dari Ateng juga mengenai hukum rajam tea kalau udah dihukum di dunia terus disiksa lagi kan akhiratnya. Nah, itu juga pertanyaan kedua. Mangga yang lain kalau ada pertanyaan juga. Mangga disiapkan AJK jawaban. Ditambahin sama ini Jihan maksudnya apa itu? Oh,
sama Opin nanti dijelasin gitu ya. Oh iya bisa itu bisa. Biar nambah insight baru gitu. Enggak, kalau nggak ada lagi pertanyaan ya bisa AJK dijawab. Tadi bagaimana orang yang was-wasan pertama, terus kedua apakah setelah dirajam disiksa lagi nggak di akhiratnya? Oke, bismillahnya. Mencoba buat ngejawabnya. Pasan ketika itulah ketika pas sholatnya. Jadi kalau menurut Abi, orang yang was-wasan teh balik deui kasih pemahaman tentang tadi gitu, bahwa kayak apa namanya, kayak si kalau misalkan ya kayak hadis-hadis tadi gitu kan, yang dikatakan kentut tuh hanya 2 hal gitu, kalau enggak bunyinya ya baunya gitu kan. Itu pertama. Yang kedua itu sih yang bisa kami jawab mah. Yang pertama terkait was-was mah, jadi lebih apa ya, lebih kita memahami lagi gitu terkait hal-hal apa yang kalau ini tuh sebenarnya nggak perlu was-wasin, soalnya kan dalilnya jelas kalau ini tuh gini gitu. Itu pertama. Yang kedua tentang rajam, apakah di dunia disiksa apakah di akhirat tidak. Nah sebenarnya eta salah satu kenikmatan hukum rajam kabinya mah hukum rajam teh sangat indah gitu, soalnya kan yang sepengetahuan gitu, jadi hukum rajam teh hanya di dunia doang gitu dihukum. Jadi ketika di akhirat tuh si rajamnya, si hukumnya tuh nggak berlaku, jadi ya udah hanya di dunia doang. Cuman di Baladogan Unggul kan cuma beberapa jam mati, ya udah pas ke surga pas ke alam lain gitu, enak nyantai gitu. Itu paling alam. Mungkin ada tambahan lain, boleh. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama kata AJK itu sebetulnya Pak Tige setuju ya. Gimana sih menghilangkan perasaan was-was? Ya dengan kita mengetahui sesuatu itu dengan baik. Jadi kayak tadi misalnya di sholat, orang yang nggak tahu hadis, seseorang tuh nggak membatalkan sholat sampai dia mendengar atau mendengar suara. Itu kan ketika ada sedikit apa bahasa Sunda itu kerebekan di perut tuh kan pasti langsung, atau sedikit ada ya pergerakan sedikit di dubur itu, pasti kalau yang orang nggak tahu nyangkanya kentut gitu. Padahal tadi itu kan diantara was-was gitu kan. Atau kalau misalkan ada orang yang misalnya was-was dia kalau lagi sholat itu, dia ini udah niat belum pas takbiratul ihram, udah dalam hati udah niat, akhirnya mungkin teman-teman sering nemu orang takbir tuh berapa kali gitu, nggak cuma sekali, udah takbir ulang lagi, takbir ulang lagi. Nah itu juga diantaranya kalau dari Buya Yahya itu tadi, kita itu ini memang penyakit dan memang harus ditinggalkan. Jadi ada kaidah al yakin la yuzalu bisyak gitu. Jadi udah yakin itu nggak bisa dikalahkan dengan keraguan. Salah satunya juga ketika misalkan kita nih udah sholat maghrib, terus kita tuh pas mau sholat isya ragu nih, udah batal belum ya? Nah itu apa yang dipilih? Nah diantara pilihan tuh udah lanjut aja. Karena kita tadi sholat maghrib, terus kita ragu apakah udah batal apa belum. Berarti yang yakinnya tuh kita udah wudu kan? Kita yakinnya udah wudu, tapi kita ragu kita udah batal apa belum nih selama selang dari maghrib ke isya. Nah udah kita ada kaidah ambil yang yakinnya, sehingga udah ya gitu. Sebaliknya kalau misalkan kita mau sholat terus nanya ke dalam hati tuh, ini udah wudu belum ya? Nah mau sholat ini udah wudu belum ya? Nah itu kalau tadi yang jawaban yang pertama kita ada pertanyaan, ini udah batal belum ya? Jawabannya belum batal.
Kalau pertanyaannya ini udah wudu belum ya? Jawabannya belum gitu. Karena kita ragu kita udah wudu. Berarti sebelumnya kita yakin kita tuh nggak wudu gitu. Maka ketika ada pertanyaan ini udah wudu belum ya? Yang mana itu adalah pertanyaan sifatnya apa? Zon ya, prasangka, sehingga itu nggak diambil gitu. Makanya tadi mungkin nanti bisa ditambahin sama Opi ya, yang dari jurusan psikologi, tapi ya mungkin dari yang sependek pengetahuan Pati ya mungkin begitu gitu. Di antaranya al yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang sifatnya prasangka. Nah, terus yang kedua tadi juga katanya kalau udah dihukum ya berarti lepas gitu. Dia nggak ada lagi tanggungan hukuman zina di akhirat kalau sudah dihukum di dunia gitu. Tapi apakah masuk surga segala macam ya, masuk surga atau masuk neraka itu kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin untuk menguatkan jawaban AJK gitu. Terus ini juga ada pertanyaan lagi AJK dari Fikri Haikal. Unsur atau syarat apa agar diperbolehkannya hukum rajam untuk pezina yang telah menikah? Atau yang tidak menikah juga bisa. Kira-kira bisa nggak diterapin di Indo? Mangga AJK. Atau nanti ada yang lain juga jurusan syariah bisa menambahkan. Silahkan. Bisa diterapkan nggak kira-kira dengan syarat-syarat dibolehkannya hukum rajam itu di Indo bisa diterapkan apa enggak? Ada yang bisa bantu jawab? Soalnya sependek pengetahuan Bima, jadi pernah Abi waktu itu nanya kan gimana kalau hukum ya kayak rajam dan lain sebagainya diterapkan di Indonesia, apakah bisa apa enggak? Nah, terus kata guru Abi teh dia bilang bisa diterapkan kalau misalkan si pengelolaannya tuh pure Islam gitu. Sedangkan kan di sini kan Indonesia tuh kan sistemnya kan demokrasi. Nah, kecuali kalau misalkan kayak zaman Rasulullah gitu. Jadi semuanya diatur sama Islam. Ya, gimana aja kalau di Indonesia lah contoh kecilnya kayak di Aceh kan itu ada hukum rajam juga. Ada sih? Ada ya? Nah, gitu hukum Islam itu kan diterapkan di Aceh gitu. Itu sih yang Abi tahu sih malamnya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih paham gitu kayak kata hukum-hukum. Terima kasih. Jadi intinya kalau mau menerapkan itu memang hukumnya itu memang harus hukum Islam ya Jack ya. Hukum Islam yang mana itu juga diterapkan di zaman Rasul. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pilza nih. Pilza kan jurusan syariah ya. Bisa ngasih insight mungkin tentang ini gitu. Mangga. Dikit mungkin ya. Jadi kemarin, masuk nggak sih suaranya? Ada. Masuk. Kemarin itu sempat diskusi juga tentang hukum Islam sama hukum yang ada di Indonesia. Dua-duanya ternyata sama-sama punya maslahat gitu. Cuma jelas lebih maslahatnya setelah dipertimbangin emang hukum rajam dan intinya hukum Islam itu lebih besar maslahatnya. Cuma untuk diterapin di Indonesia itu belum bisa atau susah gitu. Nggak bisa sih, karena ketika mau menegakkan hukum Islam itu pertama harus ada kodi. Kodi atau ya itu hukum Islamnya dan orang yang sebagai penegak hukumnya itu. Sementara kan di kita sistemnya nggak kayak gitu. Terus orang yang sampai level kodi pun sulit gitu di zaman sekarang. Jadi ya kita masih menggunakan hukum yang hukum di Indonesia ini untungnya masih banyak menyerap. Jadi apa ya, kalau Islam langsung itu susah diterima karena kita juga kan heterogen gitu masyarakatnya. Maka orang-orang di kepemimpinan ini menyerap hukum-hukum Islam tapi nggak langsung disebut ini hukum Islam gitu, enggak. Tapi ternyata hukum kita juga banyak diserap di hukum-hukum di Indonesia. Itu aja. Oke, iya. Jadi memang kalau bicara soal maslahat, tadi maslahat yang hukum Islam yang pure ya,
100% gitu, ya memang itu yang paling banyak maslahatnya. Tapi untuk dikatakan apakah Indonesia itu tidak menganut hukum Islam, ya enggak juga gitu. Ini berbanding terbalik dengan beberapa kelompok gitu, atau pergerakan yang menganggap Indonesia tidak berhukum Islam. Enggak. Indonesia ya mengambil hukum Islam meskipun belum 100%. Buktinya apa? Buktinya contohnya pernikahan masih diatur oleh KUA, yang mana itu juga menerapkan fikih-fikih Islam dan lain sebagainya gitu kan, waris dan lain sebagainya. Sehingga tadi gitu, untuk di Indonesia yang sistemnya memang belum pure 100% tidak bisa diterapkan. Ada pertanyaan lain? Enggak. Enggak ada. Kalau enggak ada, mungkin Anda yang ingin menyampaikan sesuatu gitu, tambahan lagi mungkin karena ada yang beberapa masuk dari pertengahan, tambahan atau saran, masukan, kritikan, mangga sebelum kita akhiri itu pertemuan kita malam kali ini. Mangga. Bisa ada yang mau menambahkan? Oh iya, tadi Opi masih ada nggak? Masih ada ya? Gimana itu Opi tadi? Bahas apa sih emangnya? Dari segi psikologi buat orang yang mengidap OCD ya tadi ya? Atau Terus ya wawasan gitu. Dari sisi psikologinya itu gimana gitu? Pertanyaan Ateng. Ateng nih. Apa Teng, kamu pertanyaannya apa tadi? Ngawur Ateng lo pasti udah tahu jawabannya. Mana Yuk nih? gimana Ateng? Itu Kak, baca aja di kolom Kak. Itulah udah hilang chatnya juga. Tadi aku sempat keluar soalnya. Tentang keraguannya, hal yang meragukan berarti kan harus ditinggalkan. Nah, gimana bagi orang-orang yang mengidap OCD, yang dimana orang-orang itu kan ya banyak pertimbangan lah, kayak misalkan keluar rumah, pintu mesti kunci tanya, terus banyak lah gitu, banyak pertimbangan, akhirnya kan was-was hirup nanti gitu. Apalagi ini tentang di sholat, iya tadi rakaat kesabarahannya, tadi Al-Fatihah ketinggalan tehnya, terus kayak ayat kesabarahan gitu kan, jadi hal-hal yang gitu teh ya was-was gitu, maksudnya ragu. Menurutmu orang yang kayak gitu itu termasuk OCD? Iya, menurutku ya maksudnya kategori indikasi orang kena OCD kan bukannya gitu ya. Jadi apa ya gitulah, selalu banyak pertimbangan gitu. Contohnya kayak tadi lah, ragu gitu. Dan lain sebagainya. Atau mungkin keliru, mohon diberi penjelasan lebihnya Kakak. Sebel banget. Ini kita diskusi aja kali ya. Karena setauku kalau misalkan OCD itu kan obsessive compulsive disorder ya, dan sesuatu yang apa ya? Ini kan gangguan. Gangguan itu kan bukan penyakit. Seringkali kalau gangguan yang kayak gini tuh susah gitu loh sembuhnya. Nah, kalau yang OCD itu yang aku tahu, dia itu ada pikiran atau enggak dorongan yang ngebuat dia melakukan apa ya, perilaku atau kegiatan yang berulang-ulang. Nah, itu tuh sebenarnya mereka juga nggak mau kayak gitu, tapi karena ada gangguan dalam ya otaknya, dalam
dirinya, jadi dia melakukan hal itu gitu loh. Tapi kalau misalkan disangkut pautin sama sholat, menurutku mungkin itu kurang apa ya, kurang ada hubungannya kali ya. Karena OCD itu kita bisa sebut seseorang OCD itu kita nggak bisa self diagnosis gitu loh. Harus ada observasinya, harus ada wawancaranya, harus dengan ahli yang profesional gitu loh. Jadi mungkin kalau langsung disangkut pautin OCD sama orang sholat yang, aduh aku ragu, aku keberapa ya rakaatnya, kayaknya itu masih terlalu jauh gitu loh. Tapi kalau misalkan yang bagi kita mungkin di antara kita ya aku juga kadang termasuk yang aku tadi udah berapa rakaat ya, tapi kan aku nggak OCD gitu loh. Jadi kayaknya kalau terlalu jauh sampai nyebut dia OCD, kayaknya aku kurang setuju aja sih. Gitu sih. Kalau bawa-bawa OCD mungkin kita nggak bisa langsung menyatakan itu sebagai OCD kali ya. Gimana, Teng? Kayaknya Ateng paham deh. Dan sebenarnya kalau gangguan mental itu kan kayak depresi aja. Kan orang yang cemas itu apa ya? Ada yang sekedar cemas biasa, ada yang cemas sampai depresi, bahkan dia sampai dinyatakan bipolar. Kalau itu kan nggak bisa dikontrol secara cepat gitu loh. Mungkin beda sama kita-kita yang nggak ada gangguan, yang bisa, oh cemas, tinggal tarik nafas, terus tinggal memikirkan hal-hal yang positif itu bisa hilang. Tapi beda halnya dengan orang yang bipolar, dengan orang-orang yang punya anxiety berlebih, itu nggak sulit loh bagi mereka gitu loh. Jadi mungkin kita nggak bisa langsung, ih kamu kok cemasan banget sih, kamu kok terlalu mikirkan hal itu sih gitu. Itu kayaknya nggak nggak bisa kita ngejudge orang dengan gangguannya mereka segampang itu gitu. Gitu sih Fati. Jadi gimana ya, pertanyaannya kayaknya kurang ini juga, aku kurang apa ya, kurang relate gitu loh. Oke, iya ya. Intinya orang yang was-was misalnya jumlah rakaat udah berapa, terus udah wudu atau belum, itu terlalu jauh untuk bisa dikaitkan dengan OCD ya gitu ya. Karena memang memang ini sering terjadi, dan ini diantara yang sholat itu diantara ya gangguan setan gitu. Selain bisikan-bisikan ya, jumlah rakaat lupa, udah tasyahud belum, udah baca Al-Fatihah belum, terus udah kentut atau enggak gitu. Itu ya memang semua bisa kena gitu. Oke. Itu Alfiliani mau sedikit sharing. Mangga, boleh Alfiliani, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya apa masuk nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk. Ya, mungkin sedikit menambahkan karena tadi alhamdulillah udah langsung sama OP-nya. Dan kemarin kebetulan dapat ada sharing pengalaman. Jadi dulu juga kan sempat berpikir ya, mungkin dulu juga kita hits banget kalau seandainya katanya gangguan mental itu, atau kita udah nggak lagi ngomong orang gila ya, tapi gangguan mental itu tuh atau depresi dan sebagainya berkaitan dengan kurangnya iman seseorang, atau misalkan jadi akhirnya masyarakat itu selalu menganggap bahwa ada yang mengaitkan bahwa seseorang yang mengalami penyakit mental itu karena kurang iman, ada yang ingin memisahkan antara agama dengan kesehatan mental. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim kemarin ternyata bahkan yang disinggung sama Ateng tuh kemarin ada salah satu pasien yang dia OCD sampai akhirnya dia sholat terus berkali-kali, wudu terus berkali-kali karena merasa belum afdol, terus merasa tadi ada yang kelewat dan sebagainya. Nah, tapi nanti bisa di-sharing atau ditambahkan juga ya sama Opi, sama ada Cici juga di sini.
Jadi kan biasanya kalau penyakit mental itu selalu kita carinya tuh antara 2 predisposisi sama presipitasinya. Jadi di predisposisi kejadian apa sih yang udah masa lalu yang melatar belakangi dia akhirnya bisa terjadi hal seperti ini. Intinya kan kadang kita mikir kayak, kok dia bisa gila, tapi kita enggak. Padahal kan setiap manusia pasti sama Allah juga selalu dikasih ujian gitu. Dan coping seseorang tuh kan beda-beda gitu. Nah, salah satu pasien yang ini tuh karena ayah dia tuh meninggal. Jadi, karena yang dikenal tuh kan, kita tahu bahwa amalan yang tidak terputus itu kan salah satunya adalah doanya anak soleh. Jadi pasien ini tuh ingin banget kalau dia tuh pengen jadi soleh supaya bisa membantu dan meringankan, almarhum, di akhiratnya gitu. Nah, akhirnya itulah yang melatar belakangi pasien ini bisa sampai akhirnya sholat, tuh nggak beres-beres, wudhu nggak beres-beres. Dan biasanya tuh kan kalau gangguan mental itu pasti ada distractibility, ada disability-nya. Pasien tuh menyadari dan itu mengganggu kehidupan dia, akhirnya dia menyadari, sampai akhirnya dia sholat tuh kadang nggak mau sendiri, jadi pengen ada teman, tolong ingetin, tolong liatin aku sholat berapa kali, kalau terus wudhu aku udah bener apa belum, untuk bisa menahan diri kalau kayaknya dia udah terlalu over gitu. Dan tadi juga benar kata Opi, bisa nggak sih sebenarnya hal ini tuh dikatakan OCD atau enggak? Ada OCD itu kan nggak hanya tentang dorongan untuk sikap melakukan suatu kejadian yang berulang. Karena itu macam banget, ada yang suka checking kayak berulang berkali-kali dilihat, ada yang bahkan ngumpulin barang-barang nggak apa ya, nggak berfaedah gitu kayak misalkan ngumpulin sampah atau ngumpulin apapun lah itu. Terus ada yang kayak harus simetris banget sejajar, ukurannya dari segi warnanya atau apapun itu. Ada yang tadi kayak kasus pasien ini dan mungkin untuk orang yang sholat kayak contamination, kayak dia wudhu berkali-kali, pokoknya ibadah dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau menurut dan kasus ini tuh bisa sembuh atau tidak? Bisa sembuh tapi tidak dalam jangka waktu yang cepat dan jarang banget OCD itu yang sembuh. Dan untuk bisa mendiagnosis itu benar tadi kata Opi, nggak bisa kita self diagnose karena minimal tuh ada beberapa kriteria diagnosisnya kayak minimal 2 minggu dan itu tuh rutin selalu terjadi dan dia bahkan sampai tadi distractibility sama bisa mengganggu kehidupan sama mengganggu aktivitas dia gitu. Terus dan tadi Opi juga udah nyinggung tentang depresi. Jadi bahkan ada sebagian besar justru OCD ini tuh berawal dari depresi itu sendiri gitu. Jadi ini tuh adalah suatu penyakit dan ini tuh bisa disembuhkan, tapi tidak bisa self diagnose dan tidak bisa disembuhkan secara mandiri. Terus juga penyakit ini tuh nggak bisa hanya multi treatment, jadi misalkan dengan obat, karena kan gangguannya yang terjadi di tubuhnya tuh karena dia ada hipersensitif dari salah satu hormon, dan obat yang dikasihnya itu adalah untuk menekan hipersensitif di hormon itu sendiri, tapi nggak bisa dengan satu terapi, jadi dia harus dengan terapi pendekatan lain, entah itu misalkan lewat keluarga ataupun dengan pribadi dia sendiri dan lain sebagainya. Jadi kalau menurutku melihat dari pengalaman salah satu orang yang akhirnya membuat pembelajaran sendiri, bagi orang yang merasa kalau misalkan kita OCD nih, tapi ini beda ya, karena gangguan OCD sama kepribadian OCD itu ini agak beda gitu. Jadi untuk menentukan kalau aku tuh obsessive compulsive disorder atau personality obsessive compulsive gitu. Jadi ini kan pertama harus dibedakan dulu mana yang bisa diterapi yang masuknya ke dalam satu penyakit, mana yang masuk ke dalam satu gangguan kepribadian. Karena kalau gangguan kepribadian dia nggak bisa sembuh. Tadi udah Opi sempat singgung, dan itu salah satunya adalah personality obsessive compulsive. Contohnya kayak orang yang perfeksionis. Dia tuh nggak bisa mengabaikan hal-hal yang kecil. Jadi dia tuh selalu akhirnya ke distract
selalu nggak bisa fokus, mengganggu orang lain, dan lain sebagainya itu karena dia tuh nggak bisa mengurutkan mana prioritas, mana ini tuh hal kecil, mana yang bisa diabaikan, dan lain sebagainya. Nah, itu baru nggak bisa disembuhkan karena itu bentuk dari kepribadian. Tapi kalau gangguan obsesif kompulsif itu satu penyakit, dan ini tuh bisa disembuhkan, ada obatnya, bisa dengan SSRI ataupun dengan trisiklik dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa monoterapi. Dan untuk menegakkannya itu nggak bisa self diagnose gitu, harus butuh bantuan dari profesional ahlinya, baik itu ke psikiatri, tapi itu bisa bekerja sama dengan psikologis. Mungkin kayak gitu. Jadi kalau mau sembuh untuk orang OCD ini bisa, insya Allah. Jadi salah satunya adalah berobat, kemudian juga ya tadi salah satunya kayak yang dilakukan oleh salah satu pasien ini. Jadi ketika dia sholat, dia jangan sendiri. Tolong liatin ya, aku udah berapa rakaat. Mungkin nggak tahu juga. Nah, ini kan banyak teman-teman yang paham dengan agama. Jadi kayak dia tuh minta bahkan ke orangnya tuh, kalau aku nanti kalau sampai kelihatan nih 3 rakaatnya teh kayak atahiyat awal lagi, tolong ditepuk. Jadi supaya jadi kode kalau aku tuh udah tahiyat awal gitu loh. Terus begitupun dengan wudu, tolong liatin wudu aku, kalau aku terus-terus berulang kali kayak tadi baru 3 kali, tadi nggak sampai siku, tadi airnya kayaknya kuku aku tadi nggak sepenuhnya kebasahin atau apa dan lain sebagainya, nanti tolong ingetin gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh salah satu orang tersebut, dan alhamdulillah dia merasa bahwa sekarang dia bisa lebih baik lagi gitu. Karena dulu adalah predisposisinya orang tuanya ada salah satunya meninggal, dan dia pengen banget jadi orang yang soleh, sehingga akhirnya menjadi OCD gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Alpiliani atas insight barunya. Intinya terlalu jauh untuk dikatakan OCD bagi teman-teman yang was-was dalam hal-hal kayak seperti sholat atau apa gitu. Yang mana OCD itu tadi kompleks juga ya. Itu juga sebuah penyakit dan butuh waktu untuk menyembuhkannya, dan tidak cukup dengan waktu yang sebentar atau meminum obat satu atau ini, harus banyak gitu. Nah, adapun kasus-kasus yang tadi kayak sholat diliatin itu sebetulnya dipraktekkan juga gitu di zaman Rasul. Jadi waktu itu ketika turun syariat sujud sahwi itu Rasul ditanya ketika sholat asar, ya Rasul, aku siroti sholat gitu, apakah sholatnya dikosor gitu sehingga jadi 2? Terus kata Rasul tuh, enggak, saya enggak kosor. Jadi ditanya sama sahabat Rasul, antum itu lupa atau emang sholatnya dikosor? Amnasita au kusiroti sholat, itu mungkinlah kurang lebih redaksinya. Terus dijawab Rasulullah, kulu zalika lam yakun, yang menjawab bahwa Rasul tuh enggak lupa, terus enggak mengkosor sholat. Yang mana, tapi realitanya Rasul itu mengkosor sholat asar. Gitu. Intinya jadi 2 sholat asar tuh. Akhirnya di situ turun syariat sujud sahwi. Rasul di situ sholat lagi. Tapi intinya apa? Bahwa kita itu ya bisa mempraktekkan apa yang tadi Alpiliani bilang, kalau memang itu memungkinkan ya, kayak sholat diliatin teman apakah kurang apa enggak. Nah, nanti mungkin pas masuk ke ranah fikihnya, ketika misalkan dia meninggalkan rokaat atau kelebihan rokaat, terus diingatkan, ya dia sebelum salam bisa mendatangkan itu dulu, terus ya sujud sahwi gitu. Kalau misalkan diingatkannya sebelum salam. Tapi kalau misalnya sudah, ya dia bangun lagi. Misalnya kalau misalkan kurang rakaatnya berarti ditambah, terus sujud sahwi gitu. Kurang lebih begitu ya. Adapun ya tadi mungkin pertanyaan teman-teman, ini tambahan sholat ketambah atau enggak, itu beberapa dibahas dalam fikih gitu ya, kayak tadi. Mungkin itu ya sedikit tambahan buat permasalahan dak mayaribuk ila malayaribuk, yang mana sebetulnya konteks dari hadis ini itu dia kembali ke hadis halal, haram, dan syubhat gitu. Nah, yang syubhat ini kan nggak jelas itu haram atau halalnya. Nah, itu yang bikin kita ragu nih, ini boleh apa enggak ya. Nah, di situ kita dituntut oleh Islam, ya udah tinggalkan yang meragukan kepada yang nggak meragukan. Yang nggak meragukan itu apa? Ya Islam, apa yang halal dan haram. Kayak misalnya khamar, oh ini haram, dah. Gitu.
sedekah halal, oh ya udah. Kalau yang syubhat-syubhat ditinggalkan karena itu apa namanya bisa buat ragu karena ketidakjelasannya. Terus juga tadi mungkin ada yang bertanya yang la yuhibbu ahadukum itu konteksnya gimana? Apakah general atau gimana? Itu konteksnya itu dalam hal yang halal dan yang mubah gitu. Jadi kita menginginkan saudara kita tuh mendapatkan apa yang kita dapat tuh ya dalam konteks yang halal dan mubah. Jangan sampai kita kena musibah, terus kita pingin saudara kita kena musibah juga. Itu kan konteksnya bukan halal dan mubah gitu. Sehingga nggak bisa generalisasikan makna hadis yang tadi hadis ke berapa 13 atau 12 ya. Itu mungkin tambahannya. Kalau nggak ada tambahan lagi kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai sekian. Mungkin nanti ada sesi lagi mungkin minggu depan ya insya Allah, atau bukan minggu depan juga sih, mungkin beberapa hari ke depan ada lagi dengan pemateri yang beda. Itu mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa disampaikan di sesi pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun AJK pemateri dan teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung. Jazakumullahu khairan katsiran. Hatur nuhun. Puji sedayana.